Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vina Sevia Febrianti. Saya dari kelas 4 di Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa. Yang terhormat Ibu Muflihah Eskom IMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baiklah, saya akan sedikit memaparkan materi tentang pemeliharaan sumber daya manusia. Pentingnya pemeliharaan. Pemeliharaan yaitu maintenance, karyawan harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari manajer. Jika pemeliharaan karyawan kurang diperhatikan, semangat kerja, sikap, dan loyalitas karyawan akan menurun. Selanjutnya yaitu menurut Edwin B. Frivo dan Hasibuan, menurut Edwin, fungsi pemeliharaan menyangkut perlindungan kondisi fisik, mental, dan emosi karyawan. Dan menurut Hasibuan, pemeliharaan adalah usaha mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Karyawan adalah aset kekayaan utama bagi perusahaan, yang selalu ikut aktif berperan dan paling menentukan tercapai tidaknya tujuan perusahaan. Oleh karena itu, keamanan dan keselamatannya perlu mendapat pemeliharaan sebaik-baiknya dari pemimpin perusahaan. Selanjutnya yaitu ada asas-asas pemeliharaan, asas manfaat dan efisiensi, asas kebutuhan dan kepuasan, asas keadilan dan kelayakan, asas peraturan legal, dan asas kemampuan perusahaan. Lanjut, di sini ada tujuan pemeliharaan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis, mengefektifkan pengadaan karyawan. Selanjutnya ada asas dan manfaat efisiensi. Pemeliharaan yang dilakukan harus efisien dalam memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. Asas kebutuhan kepuasan. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan harus menjadi dasar program pemeliharaan karyawan. Selanjutnya yaitu ada asas keadilan dan kelayakan. Keadilan dan kelayakan hendaknya dijadikan asas program pemeliharaan karyawan. Asas peraturan legal, peraturan-peraturan legal yang bersumber dari undang-undang, Kepres, dan keputusan menteri harus dijadikan asas program pemeliharaan karyawan. Selanjutnya ada asas kemampuan perusahaan. Asas kemampuan perusahaan menjadi pedoman dan jasa program pemeliharaan kesejahteraan karyawan. Lanjut, ada metode-metode pemeliharaan. Pemeliharaan metode yang tepat bertujuan agar pelaksanaannya efektif dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi suatu perusahaan. Menurut Hasibuan, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, manajemen seharusnya menerapkan metode yang sesuai dan efektif dalam melakukan tugas-tugasnya. Adapun metode-metode pemeliharaan antara lain Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Dalam menyampaikan informasi, komunikasi sangat diperlukan. Komunikasi berfungsi untuk intrusif, informatif, influencing, dan evaluatif. Insentif menurut Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia adalah insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu berdasarkan prestasi kerjanya, agar karyawan terdorong meningkatkan produktivitas kerjanya. Adapun jenis insentif dalam buku Hasibuan terbagi atas dua, yaitu insentif positif adalah daya perangsang dengan memberikan hadiah material atau non-material kepada karyawan yang prestasi kerjanya di atas prestasi standar. Terus ada insentif negatif.
yaitu daya perangsang dengan memberikan ancaman hukuman kepada karyawan yang prestasi kerjanya di bawah prestasi standar. Lanjut, pengertian dan program kesejahteraan. Kesejahteraan karyawan adalah balas jasa pelengkap, material dan non-material, yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan. Kesejahteraan yang diberikan sangatlah berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental karyawan beserta keluarganya. Pemberian kesejahteraan agar menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin, dan sikap loyal karyawan terhadap perusahaan sehingga labor turnover relatif rendah. Di sini apa saja sih tujuan dan manfaat pemberian benefit atau kesejahteraan karyawan? Tujuan pemberian kesejahteraan yang diberikan hendaknya bermanfaat dan mendorong untuk tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat serta tidak melanggar peraturan legal pemerintah. Lanjut, tujuan pemberian kesejahteraan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kesetiaan dan keterikatan karyawan kepada perusahaan. Yang kedua, memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi karyawan beserta keluarganya. Selanjut, memotivasi gairah kerja, disiplin, dan produktivitas kerja karyawan. Menurunkan tingkat absensi dan turnover karyawan. Menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman. Membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas karyawan, mengefektifkan pengadaan karyawan, membantu pelaksanaan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia, mengurangi kecelakaan dan kerusakan peralatan perusahaan, meningkatkan status sosial karyawan beserta keluarganya. Lanjut, ada keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja yaitu disingkat dengan KKK, akan menciptakan terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik. KKK ini harus ditanamkan pada diri masing-masing individu karyawan dengan penyuluhan dan pembinaan yang baik agar mereka menyadari pentingnya keselamatan kerja bagi dirinya maupun untuk perusahaan. Apabila banyak terjadi kecelakaan, karyawan banyak yang menderita, absensi meningkat, produksi menurun, dan biaya pengobatan semakin besar. Ini akan menimbulkan kerugian bagi karyawan maupun perusahaan bersangkutan. Karena mungkin karyawan terpaksa berhenti bekerja sebab cacat dan perusahaan kehilangan karyawannya. Hal ini yang mendorong pentingnya KKK ditanamkan pada diri para karyawan. Bahkan perlu diberikan hukuman bagi karyawan yang tidak memakai alat-alat pengaman seperti masker, sarung tangan, tutup mulut, dan hidung saat bekerja. KKK ini merupakan tindakan kontrol preventif yang mendorong terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik. Lanjut, ada hubungan industrial paneasila dalam singkatan yaitu HIP. HIP ini hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang jasa, buruh perusahaan dan pemerintah. Didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. HIP ini sebagai wahana menuju ketenangan kerja dan stabilitas sosial ekonomi untuk pembangunan nasional. Lanjut, ciri-ciri khas HIP. Yang pertama, ada HIP didasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di dalam satu pengertian yang utuh dan bulat. Yang kedua yaitu HIP ialah hubungan perburuhan yang secara keseluruhan dijiwai oleh kelima Pancasila. Yang ketiga, HIP didasarkan atas suasana serta keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara pihak-pihak yang tersangkut dalam keseluruhan proses produksi, yaitu buruh, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat umum. Yang keempat yaitu HIP berpegang pula pada tridharma di mana antara buruh, pengusaha, pemerintah tercipta saling merasa ikut memiliki, memelihara, dan mempertahankan. Dan terus-menerus mawas diri yang mengandung asas
partnership, dan tanggung jawab bersama. Selanjutnya yaitu asas-asas untuk mencapai tujuan. HIP di dalam mencapai tujuan berdasarkan diri pada asas-asas pembangunan nasional, yaitu asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas demokrasi, asas adil dan merata, dan asas keseimbangan. Selanjutnya yaitu yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, untuk mewujudkan pemeliharaan karyawan yang baik dilakukan dengan metode komunikasi, insentif, kesejahteraan, KKK, dan HIP yang sesuai dan harmonis agar tujuan optimal perusahaan, karyawan, dan masyarakat tercapai. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.